Baik, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Bu Irma di sini ya. Kali ini kita akan membahas materi kombinasi dan permutasi ya. Kenapa Bu Irma jadikan satu? Karena kadangkala dalam menemukan soal kita sering kebingungan yang mana termasuk soal kombinasi, yang mana termasuk soal permutasi. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan sikat habis di sini ya. Kembali bersama Bu Irma. Baik. Kombinasi. Kombinasi itu berasal dari kata combination, sehingga dia dilambangkan dengan huruf C. C ya. Kemudian untuk permutasi. Permutasi itu berasal dari kata permutation, sehingga lambangnya adalah huruf P. Baik. Untuk kombinasi. Untuk kombinasi, susunan objek mengabaikan urutan. Sedangkan permutasi, susunan objek memperhatikan urutan. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah ketika ada elemen yang disusun seperti ini, A, B, B, A. Kalau di dalam kombinasi, ini adalah sesuatu yang sama. AB sama dengan BA. Karena dia hanya memperhatikan elemen-elemennya saja. Dia tidak memperhatikan urutannya. Mau A lebih dulu, mau B lebih dulu, dia tidak perhatikan. Yang ada adalah elemennya. A, B itu sama dengan BA. Itu dia kalau kombinasi. Kecuali kalau AB dengan CA gitu ya, jelas tidak sama kan. AB, BA itu kalau dikombinasi dianggap sama. Dia tidak memperhatikan urutannya. Yang dia perhatikan hanya elemennya. Kalau di permutasi, dia memperhatikan urutan AB, BA. Kalau di permutasi tidak sama itu artinya. AB tidak sama dengan BA. Karena apa? Karena urutannya nggak sama. Yang di sini A lebih dulu, kemudian B belakangan. Yang di sini B lebih dulu, kemudian A belakangan. Itu dia kalau permutasi, ya. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Begitu intinya ya. Kemudian contohnya misalnya ada orang bersalaman, dua orang yang lagi bersalaman, si A dan si B. A bersalaman dengan B, B bersalaman dengan A. Apakah sama itu artinya? Sama. Itu sama. Orangnya sama kan yang bersalaman, walaupun A bersalaman dengan B, B bersalaman dengan A, itu maksudnya adalah sama, tidak memperhatikan urutan. Berarti dia termasuk kombinasi, ya. Kemudian, kalau misalnya ada dua orang duduk di satu tempat, atau duduk di bangku gitu ya, bangku yang pinggir dan yang tengah. Si A duduk di pinggir, si B duduk di tengah. Tidak sama artinya dengan si B duduk di pinggir, si A duduk di tengah. Nggak sama artinya, karena susunannya sudah berbeda. Si A duluan, baru si B duluan, baru si A. Itu sudah tidak sama dia urutannya, susunannya tidak sama. Maka itu termasuk permutasi. Contoh lain lagi apa? Misalnya ada 10 orang siswa, akan dipilih untuk olimpiade 3 orang siswa. Dari 10 itu akan dipilih 3 siswa untuk olimpiade. Nah sekarang pertanyaannya adalah banyak susunan yang mungkin berapa gitu kan, pertanyaannya seperti biasa. Itu harus kita pilih dulu apakah dia termasuk kombinasi atau dia termasuk soal permutasi. 10 calon dipilih 3 orang untuk olimpiade. Misalnya yang terpilih adalah si A, si B, si C. Kemudian percobaan berikutnya yang terpilih adalah si B, si C, si A. Berikutnya yang dipilih adalah si B, si A, si C. Begitu-begitu saja seterusnya. A, B, C, kemudian B, C, A, kemudian C, A, B. Apakah orang yang sama? Iya, mereka tetap orang yang sama.
Karena tidak diperhatikan urutannya kan. Hanya dipilih gambang kromong 3 orang siswa untuk olimpiade gitu kan. Tidak diperhatikan urutannya. Maka itu termasuk jenis soal kombinasi. Ya, itu termasuk jenis soal kombinasi, bukan permutasi. Karena orangnya sama-sama saja. ABC dengan CBA orang yang sama, unsur yang sama, tidak memperhatikan urutan. Lain misalnya dengan kasus yang seperti ini. 3 orang dipilih sebagai ketua, wakil, bendahara dari 10 calon yang ada. Itu misalnya ya. Si A terpilih sebagai ketua, si B terpilih sebagai wakil, si C terpilih sebagai bendahara. Kemudian di lain percobaan, si B urutannya B, C, A, berarti si B sebagai ketua, si C sebagai wakil, si A sebagai bendahara. Itu susunannya sama nggak? Itu sudah susunan yang berbeda. Sekretarisnya beda, bendaharanya beda, kemudian ketuanya juga beda. Walaupun elemennya A, B, C, orangnya si A, si B, si C. Tapi ketika dia berubah, susunannya pun akan berubah. Nah, itu termasuk jenis soal permutasi. Itu yang harus diselesaikan secara rumus permutasi. Gitu ya. Nah, untuk rumus kombinasi, N kombinasi K itu sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Untuk permutasi, rumusnya adalah NPK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Itu untuk rumusnya ya. Masalah rumus belakangan, yang penting kita ngerti dulu jenis soalnya, termasuk soal yang mana ini. Kalau sudah kita tahu jenis soalnya, baru kita selesaikan eksekusi dengan rumus kombinasikah atau dengan rumus permutasikah. Begitu ya. Baik, masih bersama Bu Irma, matematika menjadi lebih gampang. Oke, sekarang Bu Irma sudah ada 2 contoh soal ya, 2 contoh soal dari kasus yang berbeda. 1. Dari 5 calon dipilih 3 orang untuk dikirim studi belajar. Banyak delegasi yang mungkin adalah, itu soal untuk nomor 1. Kemudian soal yang lain nomor 2. Dari 5 calon dipilih 3 orang untuk ketua, sekretaris, bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dulu soalnya. Angkanya sama. 5 calon dipilih 3. Di sini 5 calon dipilih 3. Tetapi untuk soal yang nomor 1 dikirim studi belajar. 3 orang dipilih untuk dikirim studi belajar. Kalau yang di sini 3 orang dipilih untuk sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Oke. Nah, sekarang simak. Kita sikat. Untuk soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 1. Kita lihat. 5 calon dipilih 3 orang untuk dikirim studi belajar. Sebentar ya, agak gelap kayaknya. Oke. Ya, balik lagi ya. Sudah terang ya? Oke, sudah. Baik, di sini 5 calon dipilih 3 orang untuk dikirim studi belajar. Misalnya yang terpilih itu adalah 3 orang ya. Yang terpilih itu misalnya si A, si B, si C. Kemudian di lain kasus
C, B, A. Si A, si B, si C, si C, si B, si A. Akan dikirim untuk delegasi studi belajar. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika saya bicara, oke, anak-anak yang terpilih untuk dikirim studi belajar adalah si A, si B, dan si C. Atau saya bilang begini, oke, anak-anak yang terpilih untuk studi belajar adalah si C, si B, si A. Apakah sama maksud pembicaraan saya? Apakah orang yang sama? Jawabannya adalah sama. Si A, si B, si C sama dengan si B, si A, si C, atau si C, si B, si A. Artinya A, B, C itu sama dengan C, B, A. Susunannya sama, elemennya sama, walaupun susunannya berbeda. Maka dia termasuk soal apa ini? Soal kombinasi. Dia tidak memperhatikan urutan, dia hanya memperhatikan elemennya. Yang terpilih si A, si B, si C, yang terpilih si C, si B, si A. Itu orang yang sama yang berangkat, ya. Nah, maka ini diselesaikan dengan soal rumus kombinasi. Bagaimana rumus kombinasinya? Rumus kombinasinya tentu adalah 5P3. Dari 5 orang calon, dari 5 calon dipilih 3 orang untuk dikirim studi belajar. Jadi 5P3. C ya, bukan P. Sorry. Baik, C ya, kombinasi ya. C. 5C3 atau 5 combination 3. Bagaimana perhitungannya? 5C3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial, ya, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial, ya, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Oke, ya. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa saya stop? Karena di sini ada 3 faktorialnya. Per 2 faktorial, 2 kali 1 kan? 2 kali 1 kali 3 faktorial. Oke. Ini bisa kita coret. 3 faktorialnya kita coret dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret dengan 3 faktorial sehingga hasilnya adalah 20 per 2. 5 kali 4 20 per 2 sama dengan 10. Selesai. Jadi banyak delegasi yang mungkin adalah 10 susunan, ya, begitu dia untuk soal kombinasi. Nah, sekarang untuk soal ini yang nomor 2, kita lihat yang nomor 2. 5 calon dipilih 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Misalnya yang terpilih itu adalah susunannya si A, kemudian si B, kemudian si C.
Di sisi lain yang terpilih adalah si C, si B, si A. Pertanyaan saya adalah, apakah sama ini susunannya? A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Kalau di sini C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, A sebagai bendahara. Sama susunannya? Tidak. Ini susunan yang berbeda. Nih sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Sedangkan di sini ketuanya si C, sekretarisnya si B, dan bendaharanya si A. Karena susunannya tidak sama, berarti ini termasuk soal permutasi, ya. Termasuk soal permutasi. Berarti kita pakai rumus permutasi. 5 P 3 sama dengan, coba kalian perhatikan, angkanya sama bukan? Angkanya sama. Di sini 5, di situ juga 5. Sini 3, situ juga 3. Tetapi yang nomor 1 itu adalah soal kombinasi, yang ini adalah soal permutasi. Sekarang kita selesaikan soal permutasinya. 5 permutasi 3 itu artinya apa? Artinya 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial, ya, sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 2 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial dicoret. 5 dikali 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 60. Selesai. Berarti banyak susunan pengurus yang mungkin adalah 60. Begitu ya. Coba kalian lihat bedanya. Angka yang sama di sini 5 calon, di sini juga 5 calon. Kemudian yang nomor 2 yang nomor 1 dipilih 3 orang, yang nomor 2 juga dipilih 3 orang. 5 calon dipilih 3 orang, 5 calon dipilih 3 orang. Sama kan angkanya? Tetapi maksud yang berbeda, ya. Kalau yang di nomor 1 itu adalah soal jenis kombinasi, karena dia tidak memperhatikan urutan. Dia hanya memperhatikan elemennya. Elemennya siapa saja? A, B, C sama dengan C, B, A. Sama saja orang yang dikirim, ya. Sehingga banyak delegasi yang mungkin hanya 10. Lain kalau misalnya di sini soal nomor 2, ini soal permutasi. Kenapa di sini lebih banyak? Ya karena dia perhatikan susunan. Susunannya diperhatikan, sehingga kemungkinannya akan lebih besar di sini untuk permutasi. Baik, begitu ya. Begitu penjelasan dari Bu Irma kali ini. Silakan anak-anak pahami. Semoga dengan bahasa yang Bu Irma sampaikan, kalian bisa mengerti semua, sehingga belajar matematika terasa lebih mudah dan menyenangkan. Sampai ketemu kembali dalam pelajaran berikutnya.